Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini di video tentang riset pemasaran. Sebelum kita belajar tentang apa itu riset pemasaran, kita pelajari dulu nih tentang riset pemasaran itu apa. Jadi di video kali ini yang akan kita bahas itu ya pastinya tentang pendahuluan pada riset pemasaran. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita bahas kontraknya dulu ya. Yang pertama, absensi dan sikap itu presentasinya adalah 10%. Kemudian ada tugas, kuis, keaktifan sebesar 20%. Mid semester dan final semester exam presentasinya adalah 35%. Jadi total adalah 100%. Nah, kalau nanti kita pertemuannya tatap muka, itu tidak boleh menggunakan t-shirt, tidak boleh menggunakan sendal, kemudian batas waktu keterlambatannya itu hanya 15 menit, kemudian handphone di silent, kemudian masuk ke dalam tas. Dan yang terpenting adalah minimal kehadiran kalian adalah 75% saja. Apabila kalian ketidakhadirannya itu lebih dari 25%, kalau 25% berarti kurang lebih ada 3 sampai 4 pertemuan ya. Kalau 3 atau 4 kali pertemuan kalian absen tidak ada keterangan, maka kalian dianggap alfa. Nah, kalau tidak memenuhi kehadiran kalian, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Oke ya, sampai sini clear. Kalau kalian masih belum clear, silahkan di pause. Oke. Kemudian ini juga penting untuk diberitahukan, yaitu etika berpakaian bagi mahasiswa. Kalian tidak diperbolehkan menggunakan t-shirt, seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang diperbolehkan adalah seperti yang di sebelah kanan kalian. Boleh menggunakan yang berbahan kaos tapi pakai krah. Itu sudah minimal banget. Sebetulnya sih kalau bisa pakai kemeja ya, dibiasakan. Ini bagi mahasiswa. Kemudian kalau bagi mahasiswi bagaimana? Kalau bisa jangan press body, jangan mengepas badan. Oke, you are precious ladies. Ya, kalian sangat berharga. Kemudian yang berikutnya, kalau bisa menutupi dada. Jangan seperti ini. Kalau bisa yang begini. Ya, kan cantik ya. Nah, kemudian untuk itu pakaian. Kalau untuk alas kaki begini. Kalau bisa jangan menggunakan yang seperti sebelah kiri, tapi pakai yang sebelah kanan, menutupi semuanya. Kemudian ada sopan santun saat menghubungi dosen melalui handphone. Silakan di pause ya. Cukup jelas ini. Kemudian ini juga masih masuk ke dalam etika menghubungi dosen. Kemudian ini adalah contoh. Silakan di pause. Oke. Kemudian ini adalah contoh yang lainnya. Ya, dan ini adalah tata krama masuk ke ruang dosen. Ini selalu diingatkan tiap kali pertemuan pertama. Itu harus disampaikan. Karena apa? Mahasiswa tuh kadang lupa tata krama masuk ke dalam ruang dosen. Ya, oke. Ini juga masih masuk ke dalam tata krama. Dan berikutnya adalah etika masuk ke dalam kelas. Jadi kalian jangan, semisal kalian datangnya tuh setelah dosennya sudah ada di dalam kelas nih. Jadi jangan hanya sekedar masuk-masuk toh, tapi ini adalah aturannya. Nah, sudah di pause, sudah dibaca. Oke, kita lanjut. Ini adalah tugas, dan tugasnya ini tugas kelompok. Tenang, slide pertemuan pertama, video pertama kok tahu sudah ada tugas. Tenang, ini tugasnya adalah tugas kelompok, bukan tugas individu. Nanti kalian buat kelompok, silakan anggotanya pilih sendiri. Nah, jumlah kelompoknya nanti tergantung seberapa banyak mahasiswa dalam kelas. Misal di kelas itu ada 30 mahasiswa nih. Jadi nanti kalian buatnya 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Kalau bisa sih lebih sedikit lebih baik. Misal jangan 10 orang tapi satu kelompok itu isinya 5, 6 atau 7 orang, itu lebih enak gitu ya. Supaya semuanya nantinya kebagian pekerjaan. Jangan hanya sekedar nyumbang nama doang gitu ya. Nah, tugas ini merupakan tugas 1 semester. Jadi tugasnya itu cuma 1. Tapi di 1 semester dan dibagi menjadi 2 section. Yang pertama proposal dan juga hasil. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yaitu membuat riset. Jadi kalian latihan melakukan penelitian. Kalau di Metapen kemarin kan
kalian hanya sekedar sampai proposal ya, dan itu individu, tidak sampai ke kalian menyebarkan kuesioner sampai mengolah data gitu ya. Nah, di mata kuliah riset pemasaran kalian buat sampai selesai gitu. Kemudian topiknya nanti sebentar. Oke, untuk topiknya akan kita bahas selanjutnya gitu ya, tidak di video ini, tapi nanti akan kita bahas di WhatsApp grup ya. Nah, kemudian kalian cari jurnalnya itu tahun sekarang. Sekarang ini kan tahun 2023, so cari yang terbaru 2023 sebagai acuannya. Jangan tahun-tahun yang di bawah 5 tahun dari tahun ini. Jadi jangan 2018, 17, 16 itu jangan. Oke ya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke pendahuluan tentang riset pemasaran. Yang akan dibahas itu nanti adalah tentang pentingnya riset pemasaran, kemudian perilaku konsumen, pengaruh faktor-faktor lingkungan konsumen, dan yang terakhir model perilaku konsumen. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu pentingnya riset pemasaran. Menurut Cooper dan Emory tahun 95 mengatakan bahwa riset itu merupakan suatu penelitian sistematik yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk memecahkan permasalahan. Ingat, tujuan sebuah riset adalah untuk memecahkan permasalahan. So, harus ada masalahnya. Kalau nggak ada masalah, ngapain diteliti kan gitu. Coba deh kalian cari masalah mulai sekarang. Tujuannya untuk diteliti ya, bukan ngajak anak orang berantem. No, nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya menurut Zygmunt tahun 94, riset adalah merupakan proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang sistematik dan objektif untuk membantu pembuatan keputusan. Nah, ingat di sini ada kata objektif, which means that kalau kalian melakukan penelitian, hasil dari penelitian tersebut itu bukan pendapat dari si penulisnya atau si penelitinya. No, kalau kayak gitu itu namanya subjektif. Jadi, riset adalah suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti suatu masalah spesifik yang memerlukan jawaban. Oke, dan ini menurut sekarang tahun 92. Nah, poin penting atau hal penting yang harus diperhatikan, yang pertama, riset merupakan proses yang berbasis masalah dengan objek suatu fenomena empiris. Jadi riset itu harus berbasis masalah. Kalau tidak ada masalah, ya ngapain diteliti? Intinya itu gitu ya. Nah, kemudian proses riset dilakukan secara sistematik, terorganisir, terkendali, dan juga kritis. Makanya dalam penelitian itu pasti ada sistematika penulisan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan riset adalah menyajikan informasi untuk menjawab suatu masalah yang spesifik. Nah, kemudian sifat dari riset pemasaran itu adalah dinamis. Kalau untuk mahasiswa sebagai penyusunan tugas akhir. Kemudian untuk praktisi gunanya adalah yang pertama menganalisa lingkungan tentang pasar dan pemasaran dalam forecast usahanya dan kebutuhan akan informasi yang mendalam tentang konsumen. Ini bagi praktisi di pemasaran ya. Nah, kemudian untuk mengetahui sejauh mana peran atau posisi produk atau jasa yang ada di konsumen sehingga minimal mengurangi resiko ketidakpastian dalam usaha merencanakan strategi bisnisnya. Nah, dalam riset pemasaran itu membahas tentang proses riset secara ilmiah. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari perumusan masalah atau gap di lapangan, kemudian tujuan riset, pengumpulan data, interpretasi hasil, dan menyusun laporan hasil. Nah, berikutnya manfaat riset itu menghubungkan pihak pemasar dengan konsumen, pelanggan, dan masyarakat melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran. Nah, manfaat yang berikutnya merupakan pembuktian tentang pemahaman tersebut diwujudkan dalam sebuah pembuktian di mana pemahaman tersebut itu diwujudkan dalam bentuk penyajian usulan riset dengan topik yang spesifik dipilih melalui suatu riset
exploratory. Nah, berikutnya kita bahas tentang perilaku konsumen. Definisinya yang pertama, menurut Angel tahun 95, semua tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Sedangkan menurut Loudon dan Della Pitta 93, perilaku konsumen adalah suatu proses sampai pada keputusan dan aktivitas nyata individual yang bertalian dengan mengevaluasi, menginginkan, menggunakan atau mengkonsumsi barang dan jasa. So, artinya perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa yang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah apa sih yang mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa, itu apa saja yang mempengaruhi? Nah, berikutnya ini. Yang pertama adalah budaya. Budaya merupakan determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang melalui keluarga dan intuisi utama lainnya. Nah, faktor budaya itu ada 3. Yang pertama, budaya sendiri merupakan kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang melalui keluarga dan intuisi utama lainnya. Oke, kemudian yang kedua adalah subbudaya, yaitu identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka yang meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Dan yang ketiga adalah kelas sosial. Nah, kelas sosial ini relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat. Dia tersusun secara hierarki, jadi ada tingkatannya gitu ya, dan mempunyai anggota yang dengan berbagai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor sosial. Contohnya seperti kelompok referensi, serta peran sosial dan status ini juga mempengaruhi perilaku pembelian. Nah, untuk sosial sendiri terdiri dari 2 ya. Yang pertama kelompok primer atau membership group, dan yang kedua adalah kelompok sekunder atau secondary group. Kalau kelompok primer atau membership group, dengan siapa seseorang berinteraksi secara terus-menerus dan tidak resmi. Contoh dengan keluarga, teman, tetangga, dan juga rekan kerja. Nah, untuk kelompok sekunder atau secondary group, contohnya seperti agama, profesional, dan kelompok persatuan atau asosiasi perdagangan yang cenderung lebih resmi dan memerlukan interaksi yang berkelanjutan. Kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen yang berikutnya adalah pribadi. Ada usia dan juga siklus hidup. Untuk selera makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan usia kita. Mungkin kalau kalian ngeh ya, mungkin waktu kalian masih agak muda, selera musik kalian dengan waktu itu ya 10 tahun yang lalu deh. 10 tahun yang lalu katakanlah usia kalian berapa nih? 11 tahun ya. 11 tahun atau 10 tahun, 10 tahun yang lalu. Kalian suka musik A gitu. Sekarang kalian usia 20 tahun atau 21 atau 19 tahun, itu seleranya sudah bukan musik A lagi, tapi B. Nah, dan di sini faktor usia juga ternyata mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengkonsumsi jenis musik gitu. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian dari pribadi, yang kedua, pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, penghasilan yang dapat dibelanjakan, ada tingkat stabilitas dan juga pola waktu, tabungan dan aset, hutang, kekuatan pinjaman, dan sikap terhadap pengeluaran dan tabungan. Kita tuh kadang ya semakin tua itu semakin kita pelit terhadap diri sendiri loh kadang. Ya, jadi ini bukan cuma sekadar usia ya. Semisal dengan kita punya uang 10.000, itu kan kita mikirnya daripada buat beli jajan mending buat beli
beras gitu misal. Karena apa, kalau beli beras ya kan kita kenyang gitu. Tapi kalau beli jajan 5 menit lapar lagi nanti. Nah, kemudian kepribadian dan konsep diri, dan yang terakhir adalah gaya hidup. Nah, ini yang bahaya nih. Kita itu sekarang ini kadang terjebak dengan gaya hidupnya itu hedon. Kita pemasukan 10.000 ya, tapi pengeluaran kita tuh 100.000. Kenapa sih? Padahal kan sebetulnya dengan uang 10.000 itu kita bisa hidup sebenarnya. Karena basic needs-nya kita adalah untuk makan dan minum. Misalnya, dengan makan 10.000 nasi megono gitu semisal. 10.000 bisa dapat berapa kali? 2 kali lah katakanlah. 2 kali makan porsi nasi megono. Tapi karena kita gaya hidupnya hedon gitu misal. Nggak mau makan nasi megono, maunya steak gitu misal. Ya akhirnya beli 10.000 katakanlah, tapi kan cuma sekali makan doang. Sedangkan kalau kalau belinya nasi megono 10.000 dapat 2 porsi, bisa 2 kali makan. Nah, itu juga yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang, perilaku pembelian ini maksudnya ya. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor psikologi. Ada motivasi. Ini kebutuhan dengan tekanan yang kuat yang mendorong seseorang untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua adalah persepsi, proses di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti. Pandangan gitu ya maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran, perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Ini terjadinya itu melalui interaksi, rangsangan, pertanda, respon, dan juga penguatan. Kemudian yang keempat adalah keyakinan dan sikap. Pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Keyakinannya didasarkan pada pengetahuan nyata, pendapatan. Nah, ini bisa membawa muatan emosi ataupun tidak. Dan ini membentuk citra produk dan juga merek. Jadi kan dalam bayangannya kita gitu ya. Nah, kemudian sikap menggambarkan evaluasi, perasaan dan tendensi yang relatif konsisten terhadap sebuah objek atau ide. Nah, ini adalah konsep pemasaran. Seperti kita ketahui, pasar, kita tahunya kan tempat berkumpul atau bertemunya orang atau organisasi mempunyai kebutuhan atau keinginan akan suatu produk atau jasa dan mempunyai sasaran untuk memenuhi tercapainya tujuan. Tapi itu pasar yang memang pasar pada umumnya gitu ya. Tapi sebetulnya pasar itu juga punya arti yang menjadi konsumen kita gitu ya. Nah, pasar ini memiliki peran yang sangat penting untuk semua jenis bidang usaha. Perannya sebagai penghubung antara produsen suatu perusahaan dengan masyarakat sebagai pemakai produk. Pemasaran disebut sebagai ujung tombak perusahaan karena walaupun sebagus apapun produk atau perusahaan dalam produksinya, hal ini tidak menjamin akan kesuksesan sebuah perusahaan. Jadi maksudnya itu gini, mau produknya bagusnya kayak apa, tapi kalau semisal tidak dipasarkan, tidak bagian orang yang memproduksi, kemudian menjual, mendistribusikan, gitu ya, ngapain, nggak akan dibeli juga sama orang gitu loh, ya. Nah, pemasaran ini ya memang penting untuk semua bidang, mau itu pendidikan, pokoknya jasa dan produk itu sama-sama membutuhkan pemasaran. Oke, jadi dari yang sudah kita bahas tadi, sebetulnya definisi dari pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Pembeli yang ada berarti pembeli yang ya memang sudah ada yang pasti bakal membeli gitu ya. Nah, tapi kalau pembeli yang potensial itu yang nantinya akan menjadi target atau sasaran kita di waktu kita mau ekspansi gitu. Itu contohnya, itu maksudnya. Nah, kemudian itu kan tadi kadang ada beberapa yang dari individu ya. Nah, kalau yang dari lingkungan konsumen,
faktor-faktor pengaruh faktor lingkungan konsumen. Lingkungan konsumen dalam pemasaran itu terdiri dari berbagai faktor dan kekuatan di luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan konsumen sebagai pelanggannya. Contoh, YouTuber dan selebgram di-hire sebagai model peraga. Selebgram itu kalau mereka mereview produknya, itu bukan mereka itu honest review loh kadang ya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena apa? Ya mereka dibayar gitu loh. Ya masa iya mereka dibayar untuk menjelek-jelekan produknya, kan nggak mungkin. Lah udah dibayar gitu ya. Nah, jadi lingkungan konsumen ini kalau digambarkan dalam piramida gitu ya, konsumen ada di atas, kemudian ada variabel pemasaran dan lingkungan, di mana variabel pemasaran itu bisa dikontrol. Yang dapat dikontrol itu apa saja? Ada produk, harga, promosi, distribusi. Itu bisa dikontrol oleh perusahaan. Sedangkan kalau lingkungan itu tidak dapat dikontrol. Contohnya kayak apa? Ada kondisi ekonomi, teknologi, peraturan pemerintah, politik, kompetensi, dan juga perubahan sosial. Contoh paling gampang deh, peraturan pemerintah. Pemerintah sudah memberlakukan pajak PPN gitu semisal. Pajak yang dikenakan kepada konsumen gitu. Dan itu yang dibebankan untuk menagih kepada konsumen adalah produsen atau penjual. Nah, apakah penjualnya bisa komplain? Apakah penjualnya itu bisa mengontrol adanya aturan tersebut ataupun perubahan besaran pajaknya? Apa bisa? Ya kan nggak bisa. Ya. Nah, kemudian ada model perilaku konsumen yang berikutnya. Fungsinya, ya, fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan pembelian. Kemudian fungsi yang berikutnya itu tadi deskripsi ya. Fungsi yang berikutnya adalah prediksi, yaitu meramalkan kejadian dan dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Semisal tuh gini, sekarang kan lagi musim kemarau nih, orang pada suka makan es krim. Beberapa bulan ke depan itu kan bakal musim hujan. Apakah orang-orang masih mau makan es krim? Atau mereka nanti akan makan makanan yang lainnya? Nah, itu kan bisa diprediksi. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah penjelasan, yaitu mempelajari sebab akibat dari beberapa aktivitas pembelian. Dan yang terakhir adalah fungsinya pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Nah, pemasaran itu seperti ini. Pemasaran itu ada tiga, ada input yaitu external and influences atau pengaruh eksternal gitu ya. Kemudian ada proses dan yang berikutnya adalah output atau post decision behavior atau perilaku ya. Perilaku pasca pengambilan keputusan lah intinya gitu. Untuk input merupakan pengaruh eksternal yang memberikan sumber informasi tentang produk dan mempengaruhi nilai, sikap, dan perilaku konsumen. Di sini inputnya ada berupa usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Mereka membuat produk, mereka membuat promosi, mereka memberikan harga, dan juga channel of distribution atau bagaimana cara menyampaikan produk tersebut dari produsen ke konsumen. Nah, kemudian pengaruh eksternal yang berikutnya adalah socio-cultural environment. Tadi kan lingkungan ya, bisa dari family atau keluarga, kemudian atau dari sumber informal lainnya, kayak ada teman, ada tetangga, ada teman-teman dari komunitas gitu. Kemudian other non-commercial sources, kemudian ada social class. Social class contohnya tuh kayak gini. Ibu-ibu arisan. Kalian ngeh nggak kalau ibu-ibu arisan itu tuh mereka itu kadang mempengaruhi seseorang dalam melakukan pembelian loh.
Contohnya itu gini, saya sebetulnya tidak suka nih warna kuning, tapi karena teman-teman dalam komunitas tersebut pakai bajunya kuning atau dress code-nya kuning, ya udah akhirnya saya mau membeli. Nah, gitu ya. Kemudian ada culture and subculture tadi yang sudah dijelaskan di awal di slide yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses bagaimana konsumen membuat keputusan. Nah, konsumen membuat keputusan itu ini dari need recognition. Jadi kita mengenali kebutuhannya kita. Kemudian sebelum kita membeli, kita pastikan biasanya tuh melakukan mencari tahu atau mencari informasi tentang produk yang mau kita beli. Contoh kalau kita mau beli handphone deh, kan kita pasti mencari tahu nih spesifikasi produk ini, handphone A bagaimana, handphone B bagaimana, handphone C bagaimana, kemudian fiturnya apa saja dibandingkan antara A, B, C, kemudian dari harga A, B, C itu namanya pre-purchase search. Kalau need recognition itu misalnya handphone kita nge-lag mulu kalau dipakai gitu ya, nge-hang mulu. Akhirnya kan kita tahu, oh saya butuh handphone baru. Kemudian setelah itu kita mencari informasi tentang handphone dari berbagai merek, berbagai macam spesifikasi kita cari. Nah, kemudian evaluation of alternatives. Oke, dari handphone A, B, C ini ternyata kok yang paling bagus A, B nih, A sama B. Udahlah, berarti alternatifnya tuh antara A atau B gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita kan punya pengalaman nih. Karena kita sudah tahu tadi dari harga, spesifikasi dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada psychological field-nya. Kita kan tadi kan handphone kita rusak, jadi kita termotivasi untuk membeli gitu ya. Karena kita tahu kita butuh gitu. Itu contohnya. Nah, kemudian setelah itu ada output atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pembeliannya. Karena seseorang itu tahu kebutuhannya, kemudian mereka sudah mencari tahu apa yang mau dia beli, kemudian mereka punya pilihan apa yang mau dibeli, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya mereka membuat keputusan nih, oh ya udah, yang paling affordable antara A dan B itu apa? Oh ternyata A, karena si A ini spesifikasinya bagus, harganya paling terjangkau nih. Yang satu harganya 2 juta, yang satu harganya 2,5 juta. Ya udahlah, saya belinya 2 juta saja, toh juga spesifikasinya sama, gitu misal. Nah, ketika seseorang melakukan pembelian, purchase ini ya, mereka kan akan ada trial. Kemudian mereka ternyata tuh puas. Puasnya tuh salah satunya karena apa? Karena performa dari handphone tadi. Ternyata memang sudah sesuai nih sama apa yang saya butuhkan. Dan ternyata ada yang membuat seseorang itu menjadi lebih puas lagi, yaitu apa? After salesnya contohnya apa? Bahkan kadang ada beberapa merek handphone yang ada garansi gitu ya, entah itu garansi dari tokonya atau garansi dari handphonenya. Nah, kemudian setelah itu karena saya merasa puas dengan handphone ini, jadi nanti kalau misal saya butuh handphone lagi atau ada seseorang yang membutuhkan handphone, maka kalau untuk saya sendiri, saya akan membeli lagi dengan merek yang sama, gitu ya. Nah, kalau misal ada orang lain yang membutuhkan, kita memberikan informasinya, kamu belinya handphone A aja, gitu. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembelian, kita kan ada evaluation. Oh ternyata ini produknya memang sudah sesuai nih, harganya sudah affordable, ternyata juga kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Kita kan juga jadi punya experience gitu ya, atau pengalaman. Nah, nanti akan kembali lagi ke atas nih, ke psychological fields dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup sekian. Kita nanti akan ketemu lagi di materi-materi yang lain. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.